Selamat pagi sahabat Robinstat. Hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar PLS dengan menggunakan Smart PLS. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe serta tekan tombol loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait dengan penggunaan software statistik. Baiklah, kita akan lanjut terkait dengan konsep dasar PLS. PLS atau dikenal dengan partially square itu pertama kali dikembangkan oleh Herman Wood tahun 82. Jadi ada beberapa metode yang dikembangkan terkait PLS ini. Ada PLS regression, ada PLS path modeling. Nah, di dalam path modeling ini dikembangkan sebagai alternatif pemodelan dalam model-model SEM yang dasar teorinya lemah, karena model-model SEM itu biasanya digunakan ketika teori yang digunakan itu sudah cukup kuat, tinggal pembuktian saja dengan menggunakan data yang ada. Nah, PLS menggunakan path modeling ini berbasis varian, berbeda dengan SEM yang menggunakan software lain seperti Amos, Listrel, Tetrad, ya, EQS itu berbasisnya adalah berbasis covarian. Nah, ada beberapa pembeda antara analisis kita menggunakan Smart PLS dengan menggunakan analisis SEM yang berbasis covarian tadi. Yang pertama adalah dalam PLS ini data tidak harus berdistribusi normal multivariat, karena yang kita gunakan adalah teknik bootstrapping atau sistem resampling atau penggandaan data secara acak. Kemudian pada umumnya dapat digunakan untuk sampel yang kecil, minimumnya pada umumnya lebih besar dari 30 sudah dapat digunakan. Yang kedua adalah selain digunakan untuk konfirmatory teori, dapat digunakan juga untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten untuk memprediksi. Ya, sedangkan SEM yang itu berbasis dengan konfirmatory teori. Kemudian PLS ini dapat mengestimasi model yang besar dan kompleks ya, dengan ratusan variabel laten bahkan untuk ribuan-ribuan indikator seperti itu. Nah, di dalam pemodelan SEM ini ada dua model. Yang pertama adalah disebut dengan model measurement atau outer model. Yang kedua adalah model struktural ya, atau model struktural. Nah, measurement ini ada dua hal lagi yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah outer model, yaitu bagaimana kita mengukur hubungan antar indikator dengan variabel latennya. Dalam outer model itu ada dua hal yang bisa dilihat. Yang pertama adalah indikator yang bersifat reflektif dan indikator yang bersifat formatif. Kalau dia reflektif itu hubungannya itu kausalitas dari variabel laten ke indikator, sedangkan formatif itu dari kausalitas dari indikator ke variabel laten. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini reflektif ya, jadi dia dari variabel laten ke indikator, sedangkan formatif dari indikator ke variabel laten. Beberapa kriterianya, yang pertama adalah uji validitas. Untuk pengukuran outer tadi ada uji validitas dibagi dua, yaitu convergent validity dan discriminant validity. Convergent validity itu untuk melihat dilihat dari loading factor. Pada umumnya dia patokannya adalah 0,6 atau 0,7, atau dilihat dari average variance extracted, itu dia ukurannya lebih besar dari 0,5. Sedangkan discriminant validity dilihat dari nilai cross loading, di mana diharapkan nilai loading terbesar adalah antar indikator dengan variabel laten yang bersesuaian, atau dengan metode Forner-Lacker, yaitu diharapkan nilai dari akar dari AV tadi lebih besar korelasi antar konstruk variabel laten. Kemudian untuk uji reliabilitas pada umumnya digunakan dua hal. Yang pertama adalah composite reliability dan Cronbach alpha. Jadi reliabilitas itu mengukur kekonsistenan dari suatu instrumen yang digunakan. Pada umumnya nilai acuannya adalah 0,7. Kemudian untuk inner model ya, untuk pengujian model struktural hubungan antar variabel laten, atau dilihat adalah R-square atau kadang-kadang disebut dengan koefisien determinasi, melihat variasi variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel independen. Kemudian effect size, melihat kebaikan model, pada umumnya cut off-nya adalah 0,15. Kemudian chi-square dengan formula seperti ini juga melihat kebaikan model ya, dia berkaitan dengan R-square tadi, semakin besar semakin bagus. Yang terakhir adalah untuk melihat GOV-nya, yaitu atau melihat kebaikan model dengan rumus dari akar dari rata-rata AV dikali dengan rata-rata R square. Sebelum lebih lanjut, kita dapat melihat
beberapa model yang bisa digunakan. Yang pertama adalah model sederhana seperti ini, jadi hanya ada hubungan variabel independen terhadap dependen. Yang kedua adalah variabel intervening, ada di tengah-tengah, yaitu melihat hubungan langsung dan hubungan tidak langsung melalui variabel mediasinya. Yang ketiga adalah berbentuk moderasi, ya, di mana variabel ini memperkuat hubungan variabel independen terhadap dependen atau memperlemah hubungannya. Kemudian adalah hubungan dengan efek kuadratik, melihat tidak hanya hubungan linear dari variabel independen terhadap dependen, tetapi juga efek kuadratik, misalkan kaitan antara umur dan produktivitas. Jadi peningkatan umur tidak serta-merta secara linear terhadap produktivitas, tetapi akan ada puncak dan akan ada stagnan dan akan turun seperti itu. Kemudian ada efek multigroup, di mana kita bisa melihat dari hubungan antar variabel ini dilihat dari kategori tertentu dari suatu variabel, misalkan hubungan antara kompensasi terhadap kinerja, bagaimana pengaruhnya untuk gender pria maupun gender wanita gitu. Jadi selain secara umum kita bisa bagi berdasarkan gendernya, bisa juga berdasarkan pendidikannya, bagaimana untuk tingkat SMA, sarjana maupun pasca sarjana. Untuk contoh kasus yang pertama adalah untuk melihat model mediasi atau intervening. Di sini hubungan antara kompensasi terhadap kinerja melalui variabel kepuasan, di mana kompensasi terdiri dari 6 indikator, kepuasan terdiri 4 indikator, dan kinerja terdiri dari 6 indikator. Kita akan langsung buka ke Smart PLS-nya. Dari sini tinggal kita buat new project, misalkan kita tulis uji latihan uji model mediasi. Oke, kita okekan. Kemudian di sini ada double click to import data. Tinggal kita double click, kemudian kita cari datanya di mana disimpan. Datanya harus disimpan dalam format JSP, comma spirit. Nah, di sini tinggal model mediasi. Kemudian di sini akan muncul data-datanya secara deskriptif, ada min, median, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Kemudian kalau kita lihat di sini di gambar ini akan ada indikator-indikatornya, tinggal kita drag saja per variabel, misalkan kompensasi kita drag ke dalam, kemudian kepuasannya dan kinerjanya. Kemudian kita bisa merapikan, misalkan ini mau ditaruh ke samping kanan, tinggal pilih yang align-nya ke kanan. Ini misalkan mau di bawah, align-nya ke bawah. Kemudian kita hubungkan antar variabel laten. Lihat di sini dihubungkan. Nah, ini hubungannya. Kemudian kita bisa menambahkan. Ini kita rename. Klik rename. Jadi sini misalkan kompensasi. Kemudian di sini tadi kinerja. Kemudian di sini kepuasan. Nah, kemudian kalau misalkan indikatornya banyak, nah kita bisa sembunyikan dia, hide indikator, bisa kita munculkan lagi. Selanjutnya kita melakukan kita lakukan uji untuk outer dan inner model, ya. Caranya tinggal calculate dari sini. Calculate dari sini juga bisa. Ini PLS algorithm. Nah, di sini tinggal okekan saja, ya, ini maximum iteration, biarkan saja default, okekan saja, start calculation. Nah, di sini akan keluar di gambar yang pertama adalah outer model, yaitu dilihat dari loading factor. Di sini pada umumnya patokannya cukup 0,6, asalkan variabel lain dia bagus gitu ya. Indikator-indikatornya di sini semua di atas 0,6, atau dilihat dari sini outer loading semuanya di atas 0,6. Kemudian bisa dilihat dari juga construct validity-nya dari nilai AV di atas 0,5. Jadi kalau misalkan di sini di atas 0,6 tapi di sini AV-nya di bawah 0,5, berarti yang 0,6 dibuang. Kita naikkan acuannya jadi 0,7. Kemudian discriminant validity tinggal diklik di sini. Yang pertama bisa kita lihat dari cross loading. Nah, semuanya kita lihat cap itu paling besar di kepuasan, begitu juga dengan kin ada di kinerja. Jadi bersesuaian antara indikator dengan
variabel latennya atau dilihat dari Forner. Nah, di sini ini adalah akar AV dengan korelasi antar variabel laten. Dia harus dari kontrol utama lebih besar dari matriks segitiga bawahnya. Itu dari sisi uji validitas. Reliabilitas dilihat dari sini, construct reliability lihat dari Cronbach alpha, dan composite reliability semuanya sudah hijau di atas 0,7. Jadi secara outer model sudah baik. Sekarang secara inner model dari R square. Nah, kalau kita lihat di sini kepuasan, ya artinya mampu dijelaskan oleh variabel kompensasi 17%, sedangkan kinerja mampu dijelaskan oleh kepuasan dan kompensasi 46,6%, sisanya variabel lain di luar model. Dari effect size, F square-nya semuanya udah di atas 0,15, artinya modelnya sudah baik. Kemudian untuk ukuran chi-square dan GOF itu tidak ada secara langsung, tapi secara manual bisa kita hitung secara manual. Tinggal dimasukkan di formulanya. Nah, untuk ukurannya tinggal dimasukkan tadi nilainya dapat 0,58, sementara GOF-nya dimasukkan akar AV kali akar rata-rata R square dapat 0,48, artinya udah lebih besar dari patokan 0,38. Nah, berarti model kita secara ukuran outer dan inner modelnya sudah bagus. Sekarang tinggal melakukan uji hipotesisnya. Kembali ke gambarnya, tinggal kita klik calculate, kemudian klik bootstrapping. Nah, di sini artinya dari sampel kita tadi misalkan 70 menjadi 500 atau 50 menjadi 500 ya. Kemudian untuk hipotesis boleh two tails jika belum ada arah di hipotesis alternatifnya, jadi hanya X1 berpengaruh terhadap Y, sementara kalau sudah arahnya X1 berpengaruh positif atau berpengaruh negatif, kita bisa pilih one tail. Nah, tinggal kita oke-kan saja, start calculation, kita tunggu. Nah, kemudian kita lihat pengujiannya bisa melalui gambar saja, lebih gampang. Nah, untuk outer tidak kita baca lagi, jadi kita bisa blank. Kemudian untuk yang inner, kita bisa pilih yang PEP dan p-value. Jadi yang di dalam kurung di bawah 0,05, maka dianggap berpengaruh signifikan. Kemudian yang mana yang lebih besar pengaruhnya bisa pilih highlight PEP, pilih yang absolute value. Kalau kita lihat di sini berarti yang lebih tebal ini, berarti pengaruh kompensasi terhadap kinerja sebesar 0,472. Ya, kita kembali ke sini tadi, ke bootstrappingnya. Sini ada PEP coefficient-nya. Kalau kita lihat di sini, pengaruh kepuasan terhadap kinerja sebesar dia signifikan positif, yaitu kenaikan kepuasan 1%, kinerja naik 0,345. Kalau kompensasi naik 1% atau 1 poin, kinerja naik 0,42. Dia signifikan semua. Kemudian untuk melihat pengaruh tidak langsungnya, nah itu bisa dilihat dari kompensasi terhadap kepuasan berpengaruh signifikan sebesar seperti ini, sedangkan kepuasan terhadap kinerja berpengaruh signifikan sebesar 0,345. Maka pengaruh tidak langsungnya adalah 0,426 dikali 0,345. Kalau X terhadap Z signifikan, Z terhadap Y signifikan, maka X terhadap Z berpengaruh signifikan secara tidak langsung, secara gampangnya. Tapi kalau di SPSS kita menggunakan biasanya manual, menggunakan rumus manualnya Sobel test. Tapi kalau di Smart PLS tidak perlu, kita langsung klik aja di sini specific indirect effect-nya. Nah, kalau kita lihat di sini dia pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja melalui kepuasan itu signifikan positif ya. Jadi itu untuk pembahasan menggunakan model intervening. Nah, kalau di dalam Obvious atau di dalam SPSS ada format outputnya di dalam software itu ya .sub atau .wf1. Sementara kalau di Smart PLS tidak ada, kita bisa menyimpan langsung ke ekspor di sini. Nah, kita tulis misalkan di sini output dari model mediasi. Oke, save. Kita tunggu, nanti akan keluar outputnya. Nah, seperti ini outputnya. Jadi tinggal tadi pad coefficient, tinggal kita klik, tinggal kita copy ke Word. Nah, kalau tadi gambar seperti ini, kita bisa simpan ya. Tinggal file, save, export image file, kita simpan di mana mau disimpan. Misalkan ini tadi model hipotesis. Nah, tapi kalau kita mau misalkan langsung ke Word, kita copy, tinggal file, export. Nah, oke, kita export
export, nanti tinggal di Word-nya dibuka, tinggal kita buka Word-nya, Ctrl V saja. Nah, keluar dia. Oke. Nah, jadi teknik menggunakan Smart PLS cukup sederhana untuk variabel mediasi. Jadi untuk hari ini cukup sekian untuk video terkait dengan penggunaan Smart PLS untuk model intervening. Semoga video ini bermanfaat dan nantikan untuk video-video berikutnya. Terima kasih.